Kali ini kami dari Guru akan menentukan hasil wawancara kali. Tapi izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Kayla. Saya Nabila Nadia. Saya Putri Nadia. Saya Ladinda. Saya juga Satria. Saya Ditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Absentio ingin melakukan wawancara bersama narasumber. Pauliana Varianti dari kelas 11 ini. Oke, langsung saja ya. Tanya pertama. Menurutmu apa yang gaya belajar yang paling efektif? Gaya belajar yang paling efektif sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Pertama yang paling penting jangan malas buat belajar. Terus sebenarnya gaya belajar setiap orang kan beda-beda. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang audio. Kalau aku sendiri biasanya tuh visual, jadi aku harus ngelihat gambar atau enggak kayak ngelihat rangkuman biar ingat gitu loh posisi-posisi materinya. Dan dua, apa alasan remaja sekarang sering malas belajar? Sebenarnya alasan utamanya itu karena game atau kebanyakan main HP. Soalnya tuh kalau misalnya udah buka HP tuh pasti udah males ngelakuin aktivitas lain. Dan tiga, guru seperti apa yang membuatmu malas belajar? Guru yang dia ngasih tugas doang, tapi nggak pernah ngejelasin materi gitu, kayak nggak niat gitu deh ngejelasinnya. Dan terakhir, guru seperti apa yang membuatmu semangat belajar? Guru yang asik, kalau misalnya ditanya tuh dia jawabnya detail, terus ngejelasinnya juga apa yang dia jelasin bakal keluar di soal-soal yang dia kasih kita. Oke, yang terakhir, program belajar apa yang menurutmu paling efektif? Biasanya tuh ada beberapa guru yang menurut aku efektif buat kita biar semangat lagi belajar, yaitu ngadain ice breaking. Jadi kalau misalnya muridnya udah pada jenuh gitu sama materinya, terus gurunya ngasih ice breaking, biasanya kita jadi lebih moodnya balik lagi buat belajar materi yang bakal dibahas. Terima kasih, sekian dari saya Ditya Absentio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di video kali ini saya dan Adit ingin mewawancari Bu Nike tentang gaya belajar anak remaja dari tugas P5. Oke Bu, bisa dimulai. Yang pertama Bu, apa yang Ibu ketahui tentang gaya belajar anak remaja? Gaya belajar anak remaja, mungkin gaya belajar yang nggak bisa dituntut harus itu ya gitu ya. Jadi mereka itu maunya disupport, didukung gitu ya, dimotivasi, banyak motivasi yang mengenai pelajaran apa aja, untuk membaca ya sebanyak itu. Biar mau membaca, minat membaca juga gitu, dan gak harus dari buku juga sih ya. Dari sekarang tuh dari handphone, media-media juga bisa dipelajari. Yang penting dia diberitahu mana yang bagus, mana yang enggak. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua Bu. Apa yang bisa diterapkan untuk melawan rasa malas saat belajar sih Bu? Gimana tuh? Harus diberi motivasi juga di dalam diri siswa tersebut gitu, diberi semangat, dorongan gitu ya, supaya mau gitu, mau ingin tahu aja gitu. Ingin tahu dalam pelajaran gitu. Yang ketiga, saat ada murid yang Ibu lihat kayak malas belajar gitu di pelajaran Ibu biasanya kayak gimana cara untuk kayak mengajar murid itu biar gak malas? Saya deketin, saya tanya-tanya gitu. Dan situ saya bisa tahu kenapa kamu malas gitu kan. Saya beri motivasi juga gitu biar mau membaca gitu mungkin. Ke pertanyaan yang keempat ya. Bu, apa pendapat Ibu terhadap murid yang tidak mendengarkan saat Ibu menjelaskan? Saya tegur gitu ya. Saya tanya dia, kenapa kamu nggak mau mendengarkan gitu, kenapa kamu mau asik sendiri, apalagi main handphone ya. Kadang kita ketika guru menjelaskan pasti ada yang main handphone. Saya deketin dia, tolong disimpan dulu gamesnya, handphonenya gitu.
kembali lagi kamu ke pelajaran tadi biar dia tertarik gitu kan, langsung saya kasih tahu. Yang terakhir, dari sekian lama ibu mengajar, murid seperti apa yang sering ibu temui? Yang males ya, yang bukan sebenarnya kalau dibilang males tuh mungkin karena kurang apa ya, harus diberi motivasi kali ya kalau menurut saya gitu. Iya. Terus ya itu mungkin harus mau banyak pengen tahu membaca juga, karena mungkin sekarang mungkin bukan buku kali ya, mereka lebih ke handphone, gadget gitu. Jadi ya mungkin, tapi nggak semuanya dari situ tuh bagus juga. Jadi mungkin kita harus memberitahu mana yang bagus, mana yang enggak gitu. Dan guru juga harus belajar juga ya. Itu dari kalian ini kan biasanya kan kalau anak di bawah generasi Z kan biasanya mainnya gadget tuh, aduh lebih mahir lah, lebih tahu. Kita juga belajar juga dari kalian. Iya. Nah, Ibu, jadi kita tuh ada pertanyaan terakhir nih, Bu, yang tentang kayak program yang bagus menurut Ibu tuh kayak gimana sih, kayak sistem belajar, kayak buat program biar murid tuh bisa semangat belajarnya itu kayak gimana, Ibu? Memberi motivasi sih, udah motivasi, semangat, dorongan diri gitu kan, gitu. Kalau saya Enggak, maksud saya Program belajar apa? program. ya program belajar apa kayak gitu. Ya ice breaking. Terus udah kali ya ice breaking aja ya kalau saya ya. Oh, Bikin main ya, permainan gitu kan. Mungkin ya mungkin sekali-kali belajar di pendopo, di luar, di taman gitu kan. Ya. nah. Oke guys, jadi segitu. Itulah wawancara kami bersama Bu Nika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah bersama teman kami Sofi Asgiani dari jadi mari kita bertanya ya kamu apa yang belajar yang paling efektif? Kamu dan tidak berisik. Saya sering memakai lagu-lagu Spotify. Jadi bisa bikin mood dan yang naik. Iya. Sekarang lanjut lagi gue. Apa alasan kamu sekarang tuh kayak lebih Malas baca gitu. Ini sih saya terganggu. Saya di misalnya lagi ngawal nggak belajar tuh ya? iya. Oke, kita lanjut ya. Terus guru kayak apa sih yang bikin kamu jadi malas belajar gitu, kayak ini bagus gitu? Ya, kayak apa ya? Kayak si namanya kayak bahasa kecepatan. Oke, kan tadinya kan yang bikin kamu malas ya, sekarang yang bikin kamu kayak semangat belajar. Dulunya kayak apa sih? Yang penting terus santai, terus chill lah, pokoknya biar seru ya gitu. Ya, sekarang teman tapi pertanyaan ini komentarnya yang oleh saya. Ya silakan. Program belajar apa yang bakal efektif di kamu? Yang pertama ice breaking, terus ada coding games, terus yang lain lah, pokoknya yang lain. Iya. Oke, jadi sekian dari wawancara kami bersama Sofi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.